Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas kali ini saya masih akan membahas pembukaan catur. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman dekat saya. Ya, pertanyaannya ialah bagaimana tips saya mempelajari pembukaan catur? Ya. Sebenarnya saya juga termasuk orang yang kesulitan mempelajari pembukaan catur. Yang pertama ialah sumber pembukaan catur itu sangat sulit untuk dicari. Ya, apalagi di Indonesia. Saya iseng-iseng mencari mencari pembukaan catur atau konsep atau apa gitu yang dipinjam oleh guru saya. Jadi pada waktu itu saya mencari materi untuk pembukaan catur karena saya sudah kehabisan materi, dan akhirnya saya diperbolehkan untuk meminjam buku catur yang berada di Percasi Cianjur, dan itu pun saya dipinjam oleh ketuanya sekaligus guru saya. Dan setelah saya baca, ternyata pembukaan catur yang dibahas oleh buku-buku Indonesia ya sangat sederhana, sangat datar, gaji, sangat gaji sekali, atau bahasa kerennya gak jelas. Jadi bukannya bermaksud menghina penulis buku caturnya, tetapi di sini saya benar-benar kecewa pada saat itu. Yang pertama dikarenakan isinya yang terlalu menjelimet atau terlalu pusing. Ya, sekali lagi mohon maaf pada penulis buku catur karena saya sudah menghina dengan secara gamblang. Yang kedua, kesulitan saya mempelajari pembukaan catur ialah dari segi banyaknya. Jadi kesulitan saya mempelajari pembukaan catur ialah pada materinya itu sendiri. Ya, materi pembukaan catur sangat banyak sekali. Karena saya tidak dapat mencari materi di Indonesia, saya mencari dengan browsing pembukaan catur dengan berbahasa lain. Dan saya benar-benar kaget karena banyak sekali pembukaan catur yang ada di dunia ini. Jadi saya benar-benar kesulitan mempelajarinya. Yang terakhir ialah kesulitan saya mempelajari pembukaan catur ialah dari segi waktu. Waktu yang saya pelajari, waktu yang saya gunakan setiap minggunya hanya beberapa jam dalam mempelajari catur. Jadi itulah kesulitan saya. Tapi selama saya mempelajari hal tersebut, saya memiliki tips-tips agar para pemula dapat, maksudnya yang lebih pemula dari saya dapat mempelajari catur dengan mudah, terutama pembukaan catur. Yang pertama yang harus dipelajari ialah tips pertama dalam mempelajari pembukaan catur ialah di sini kalian harus memfokuskan salah satu pembukaan catur yang ada di dunia. Jadi pembukaan catur itu ada banyak. Pembukaan terbuka, tertutup, semi terbuka, semi tertutup, atau yang lain-lainnya. Sangat banyak sekali. Atau klasik, hypermodern, dan pokoknya mah banyak sekali. Tetapi di sini saya menyarankan kalian mempelajarinya hanya satu ataupun jangan satu, 2 atau 3 lah, jangan terlalu banyak.
Fokuskan satu pembukaan yang paling kalian suka, lalu pelajarilah variasi dan subvariasinya, apalagi konsepnya harus kalian pelajari sepenuhnya. Ya, itulah tips pertama mempelajari pembukaan catur. Ya, saya akan langsung membahas tips pertama tersebut. Sebagai contoh, salah satu pembukaan catur yang saya dalami ialah Italian Games atau permainan Italia. Seperti ini misalnya. Permainan Italia banyak sekali jawabannya, banyak sekali kelanjutannya. Ada yang namanya Max Langtek atau ya yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Ada Giocho Piano, ada Two Knights Defense, dan banyak sekali variasi ini. Dan ya, Italian Game pun dapat bertransposisi menjadi beberapa pembukaan yang lumayan rumit. Ruy Lopez, Scotch Game, dan banyak sekali pembukaan. Jadi di sini kalian harus memfokuskan satu saja terlebih dahulu, satu, jangan terlalu banyak. Mempelajari catur hanya gerakan dasarnya sangat tidak bagus. Dari pengalaman saya, E4 C5 misalnya, Sicilian Defense, Kode F3 E6. Ini adalah main line dari Sicilian Defense. Setelah D4, bukannya memakan, tapi malah melindunginya. Ya, itu bukanlah Sicilian Defense. Karena peon di sini dapat makan dan serang. Lindungi misalnya, serang. Jadi saya sarankan kalian dalam mempelajari pembukaan catur jangan setengah-setengah, apalagi hanya tahu main line-nya saja. Kalau bisa mempelajari catur itu harus dengan sub main line-nya atau dengan variasinya harus kalian pelajari sedalam-dalamnya. Yang penting satu saja terlebih dahulu. Yang kedua, dalam mempelajari pembukaan catur, saya sarankan untuk bertahap. Maksud bertahap ialah kalian mempelajarinya sedikit demi sedikit. Di ibarat minum susu, kalian jangan disarankan meminum susu itu 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali itu 12 pagi dan sore 12 jam. Bukannya 2 kali sehari itu 2 gelas dalam satu waktu, atau pagi misalnya 2 gelas langsung. Yang lebih parah misalnya 2 kali sehari 14 kali seminggu. Jadi dalam satu hari itu kalian meminum susu sekali langsung 14. Bukan seperti itu. Ya, jadi itu kalau di ibarat susu. Tetapi maksud saya ialah mempelajari pembukaan catur itu harus sedikit demi sedikit agar kalian tidak begitu jenuh. Ya, sedikit demi sedikit misalnya. Main E4 E5 misalnya, kuda sini misalnya. Biasa musuh memainkan kuda C6. Di sini musuh memainkan F6 misalnya. Ya, kalian misalnya bingung dengan memainkan C3 misalnya, menggerakkan kuda terlebih dahulu. Tapi maaf pemirsa. Jadi tetapi sebenarnya ada langkah yang lebih baik, yaitu dengan kuda memakan di E5. Dan agar tahu hal tersebut, yang jelas ialah kalian harus mempelajarinya sedikit demi sedikit.
Maksudnya ialah ya jadi agar tidak pusing gitu. Jadi mempelajarinya sedikit demi sedikit. Itulah yang kedua. Jadi yang pertama ialah maaf. Jadi yang pertama ialah pelajari satu terlebih dahulu, yang kedua pelajari sedikit demi sedikit, yang ketiga pelajari dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Ya, maaf. Ya, jadi hal yang terakhir ini sebenarnya tidak begitu penting, tetapi dalam setiap pembukaan ini ada jebakan-jebakannya. Yang jelas ialah kadang musuh terperangkap dalam jebakan-jebakan tersebut sangat membuat kita senang. Ya. Dan ya kita tidak mungkin mengetahui jebakan-jebakan tersebut tanpa mempelajarinya. Beda dengan mempelajari jebakannya saja, kita tidak akan tahu maksud dari jebakan tersebut, atau tidak ada variasi jadi kita hanya tahu gerakan-gerakan tersebut tanpa kita variasikan jebakannya. Itu bukanlah hal yang indah. Jadi pembukaan catur itu harus didalami dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh, saya sudah tahu di pembukaan ini ada jebakan ini, saya menghafal pembukaan ini, dan saya sudah tahu, saya jadi tidak perlu lagi mempelajari pembukaan ini. Enggak gitu. Pembukaan catur tuh memiliki beberapa konsep, beberapa ide, variasi. Jadi sudah seharusnya kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan mantap. Oh ya, ada juga tips terakhir dalam mempelajari pembukaan catur. Ya, dikarenakan saya mempelajari pembukaan catur bukan dari sumber Indonesia, melainkan dari sumber luar. Jadi saya tidak tahu bagaimana mempelajari catur dengan gaya-gaya di Indonesia. Tapi kalian dapat mencoba untuk mempelajari pembukaan catur tersebut dengan mempelajari bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi ya, berbahagialah kalian yang dapat belajar bahasa Inggris, atau yang sudah bisa bahasa Inggris malahan. Di internet atau di beberapa website terdapat tutorial atau pelajaran-pelajaran catur yang mungkin lumayan berharga, seperti Sicilian Defense, pertahanan rumit seperti Indian Defense, King Indian Attack, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, sumber itu menunjang keberhasilan belajar catur. Di Indonesia saya tidak begitu tahu bagaimana mempelajari dengan bantuan buku, karena saya sendiri kesulitan mempelajari catur dengan bantuan buku bahasa Indonesia. Dan yang paling baik ialah dalam mempelajari pembukaan catur dibutuhkan sebuah guru. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.